Habis lulus sekolah, mau ngapain ya? Sebenarnya hobi aku tuh apa sih? Pernah nggak sih kamu kepikiran sama hal-hal simple kayak gitu? Bingung mau jadi apa? Bingung sama hobi dan potensi diri sendiri. Bisa paham sama kemauan diri sendiri itu bisa bikin hidup jadi lebih bahagia. Buku Search Inside Yourself membagi level kebahagiaan menjadi 3. Level pertama, kebahagiaan dalam bentuk kesenangan atau pleasure. Bisa terpenuhi kalau kamu tahu hal apa yang bisa bikin kamu senang. Level ini adalah level kebahagiaan yang paling rendah dan paling gampang didapat. Kalau ada yang bilang kebahagiaan itu sesederhana makan coklat, nah itu sebenarnya ada di level ini. Level kedua, kebahagiaan dalam bentuk kegemaran atau passion. Bisa terpenuhi kalau kamu tahu hal apa yang bisa kamu nikmatin. Level ini adalah level kebahagiaan yang lebih tinggi sedikit dan sulit didapat ketimbang makan coklat. Misalnya nih, kamu keasyikan gambar sampai lupa waktu. Bisa jadi sebenarnya ngegambar itu emang passion kamu yang kamu enjoy dan nikmatin. Level 3, kebahagiaan dalam bentuk tujuan atau purpose. Bisa terpenuhi kalau kamu tahu hal apa yang kamu mau lakuin. Level ini adalah level kebahagiaan yang paling tinggi dan sulit didapat. Misalnya, kamu punya tujuan atau cita-cita buat jadi direktur sebuah perusahaan angkutan umum. Ya, kamu harus berjuang untuk ngedapetinnya. Berhasil mencapai tujuan yang kamu inginkan bisa mendatangkan rasa puas dan bahagia yang tahan lama dan gak gampang hilang. Dan di video ini kita bakalan ngebahas tentang kebahagiaan level 2 dan 3 ini, yaitu passion dan purpose. Apakah kita harus cari kerja sesuai passion? Dan apa yang harus kita lakuin biar bisa dapetin apa yang kita mau sesuai sama purpose kita? Oh ya, video kali ini adalah kolaborasi antara Hujan Tanda Tanya dengan Kormo. Kormo adalah sebuah aplikasi pekerjaan dan karir yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang ingin merekrut dan memungkinkan pencari kerja untuk membuat serta memelihara CV digitalnya. Semua dalam satu aplikasi. Biar bisa tetap happy atau bahagia selama bekerja, idealnya sih kita cari kerjaan yang sesuai sama passion kita. Dan gak jarang ada banyak tulisan atau kata-kata motivasi yang bilang, ikutilah passion kalian. Tapi, balik lagi nih ke kenyataan. Semudah apa sih kita bisa nemuin kerjaan yang bisa sesuai sama passion kita? Dan kalau nggak nemu kerjaan yang sesuai passion, apa artinya kita nggak bakalan seneng sama kerjaan yang kita lakuin? Buku So Good They Can't Ignore You menjelaskan ada 2 pola pikir yang sangat berguna buat kamu yang lagi bingung memilih antara sebaiknya cari kerja yang sesuai passion atau ya kerja apa aja lah sedapatnya. Nah, pola pikir yang pertama adalah pola pikir passion mindset. Kebanyakan orang punya pola pikir kayak gini, cari kerjaan sesuai sama passion atau kegemarannya. Kalau emang kamu punya pola pikir kayak gini, berarti kamu harus siap sama konsekuensinya. Untuk bisa ngejalanin hidup dan nyari kerja yang sesuai sama passion itu butuh nyali yang gede. Karena bisa jadi kamu harus ngelakuin perubahan yang drastis sama hidup yang lagi kamu jalanin sekarang. Cuman biar bisa ngikutin passion kamu. Misalnya nih, kamu sekarang sekolah di jurusan perhotelan. Ternyata pas lulus kamu baru sadar kalau passion kamu itu malah ada di bidang teknik elektro gitu. Kamu bakalan butuh usaha ekstra buat bisa nyari kerjaan yang sesuai sama passion kamu. Karena kenyataannya buat ngerti apa passion diri sendiri itu juga butuh waktu. Kan nggak mungkin, ujuk-ujuk pas kamu lahir, kamu udah tahu passion kamu apa. Apa hal yang senang kamu lakuin dan nikmatin. Nah, pola pikir yang kedua adalah pola pikir craftsman mindset. Pola pikir ini kebalikan dari pola pikir passion mindset. Karena nemuin passion itu nggak gampang dan bisa makan waktu lama. Dan ditambah lagi ada kemungkinan nggak bakal selalu ada kerjaan yang bisa sesuai sama passion kita. Pola pikir ini ngebuat kita harus yakin sama apapun yang sedang kita kerjain. Kita harus maksimal, enjoy, dan nikmatin walaupun itu nggak sesuai sama passion kita di awal. Kalau kamu nggak sanggup buat ngejalanin pola pikir passion mindset dan lebih milih craftsman mindset, kamu harus fokus sama apapun yang lagi kamu jalanin sekarang.
Fokus sama sekolah kamu, fokus sama kerjaan kamu, walaupun nggak sesuai sama passion kamu. Ketika nilai kamu bagus, kerjaan kamu bagus, dan kamu mulai dikenal orang karena hasil kerjaan kamu, nanti bakalan ada banyak perusahaan yang ngelirik kamu. Di saat itulah, artinya kamu udah punya career capital atau modal buat berkarir. Nah, dari sinilah rasa cinta sama kerjaanmu bisa mulai muncul. Untuk bisa punya kerjaan yang sesuai sama kemauan itu adalah hal yang langka. Kalau kamu mau kerjaan yang kayak gitu, yang langka, kamu juga harus punya sesuatu yang langka dan juga berharga pada diri kamu. Ketika kamu baru mulai cari kerja, atau lagi kerja, atau bahkan kalau kamu masih sekolah pun, dengan kamu menginstal pola pikir craftman mindset di kepala kamu jadi nggak ragu-ragu lagi dalam memilih pekerjaan atau beraktivitas. Kamu bakalan bisa ngelakuin hal apapun dengan maksimal, seneng, dan bahkan kamu bisa ngebuat kerjaan, pelajaran, atau aktivitas yang tadinya bukan passion kamu, bisa berubah jadi passion kamu. Setelah kamu udah bisa menuhin kebahagiaan di level 2 ini, yaitu kebahagiaan karena kamu bisa ngejalanin passion kamu, level kebahagiaan selanjutnya yang bisa kamu kejar ada di level 3, yaitu kebahagiaan karena kamu bisa dapetin tujuan kamu, yaitu apa yang kamu mau. Gimana sih caranya biar kamu bisa dapetin tujuan kamu? Ibarat sebuah game nih. Untuk bisa sampai dan dapetin apa yang kita mau, kita itu harus nyelesain suatu misi yang tentunya nggak sedikit. Dan biasanya untuk bisa nyelesain suatu misi itu, kita harus tahu skill apa aja yang harus kita punya. Selain kita jadi bisa nyelesain misi, dengan nguasain beberapa skill baru, biasanya kita juga bakalan level up atau naik level. Kalau misalnya tujuan kamu atau cita-cita kamu itu jadi direktur pemasaran di perusahaan obat ganteng, kamu harus punya rencana di setiap misi yang bakal kamu lewatin. Kamu harus tahu skill apa aja yang harus kamu kuasain dan gimana caranya biar kamu bisa naik level. Kamu harus bisa ngebayangin gimana career path-nya atau jalur karirnya. Semua pasti dimulai dari posisi bawah. Gak mungkin kalau kamu baru lulus, pertama kali kerja, terus ujuk-ujuk langsung diangkat jadi direktur. Kecuali kalau emang bapak kamu yang punya perusahaannya. Misalnya, kamu lamar tuh posisi customer service. Dari situ, kamu harus udah bisa ngebayangin. Buat bisa jadi direktur pemasaran, kira-kira kamu harus lewatin posisi di level apa aja? Misalnya, junior customer service, terus naik ke senior customer service, naik lagi ke manajer pemasaran, abis itu naik lagi ke senior manager, baru deh abis itu naik lagi ke direktur pemasaran. Nah, di setiap posisi ini kamu juga harus tahu skill-skill apa aja yang harus kamu kuasain. Misalnya product knowledge, communication, atau marketing. Semakin banyak skill yang kamu kuasain, semakin besar juga career capital yang kamu punya. Dan ini bakalan jadi modal berharga buat kamu. Kamu jadi bisa cari kerja yang lebih sesuai sama keinginan kamu. Oke teman-teman, jadi itu dua pola pikir, passion mindset dan craftman mindset yang bisa kamu install di kepala kamu biar kamu nggak ragu-ragu lagi, terutama waktu kamu mau cari kerja. Kerja apapun itu pasti dimulai dari bawah. Dan untuk bisa dapetin apa yang kamu cita-citakan, kamu harus udah kebayang skill apa aja yang harus kamu kuasain biar bisa terus naik level ke posisi yang lebih tinggi. Buat kamu yang baru lulus atau kebetulan lagi nyari kerja, setelah kamu selesai nonton video ini, langsung aja download aplikasi Kormo di Google Play Store. Nggak perlu ragu, takut apalagi malu buat mulai submit CV kamu di sana. Ada yang bilang, uang itu nggak bisa beli kesenangan. Tapi dengan uang kita bisa beli makanan yang bisa bikin kita senang. Ayo cari kerjaan biar bisa dapat uang. Dan carilah kerjaan yang sesuai dengan keinginan. Tapi jangan lupa buat update kemampuan. Yakinlah kalau kita semua punya kesempatan. Pakai Kormo biar karirmu gemilang. Semoga tips kali ini berguna ya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman.